وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wada'at syari'atul islamiyyatul qawaida al-asasiyah al-asas allati tahmil janin mundu bidayati takwinihi fi batni ummih hatta yakhruja ilal hayati qawiyan mutakammilal baniyah kamil khalqiyah. Syariat Islam telah meletakkan kaedah-kaedah dasar, di mana kaedah-kaedah dasar ini fungsinya untuk melindungi si janin dari berbagai macam gangguan, yaitu yang dimulai dari sejak dia diciptakan masih berupa embrio, ya, bahkan masih berupa sperma di perut ibunya, sampai dia keluar, sampai dia lahir ke kehidupan dengan yaitu berupa seorang anak yang kuat, yang sempurna, ya, dan sehat walafiat. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa kaedah-kaedah itu? Nah, itu dia. Kan tadi ini pertanyaannya, ada kaedah-kaedah syar'i, di mana kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh syariat Islam itu fungsinya untuk melindungi si anak dari berbagai macam gangguan-gangguan. Demikian. Di antaranya ikhwafiddin, kaedah pertama. Nah, ini melindungi anak. Ingat, melindungi itu tidak hanya ketika si anak dari usia sebulan atau 2 bulan di kandungan ibunya. Ternyata tidak dari sana Islam melindungi si anak. Melindungi dari berbagai macam gangguan. Kita lihat kaedah pertama, yaitu taujihul aba'i ila ittikhadil wasail allati takunu biha himatut tifli wa siyanatuhu minan nazaghatis syaitan inda wad'i fir rahmi. Di mana Islam memerintahkan para ayah, para suami untuk mengambil wasilah, mengambil sarana, ya, cara untuk melindungi si bayi, melindungi si anak, ya, si anak dari gangguan setan. Yaitu sejak dia meletakkan bibitnya ke rahim istrinya. Bayangkan, dari sana Islam menyuruh kita, wahai para suami, wahai para ayah, ya, dari sejak seorang suami meletakkan
bibitnya di rahim istrinya, di situ sudah diperintahkan oleh syariat agar si anak dilindungi. Bagaimana ikhwafiddin? Ya, id anna syaitan mulazimun libni Adam. Karena syaitan terus membayang-bayangi anak Adam. La yantaridu anhu. Tidak pernah dia lepaskan ini anak Adam. Illa idza dzakarallah wasti'adza bihi minhu. Kecuali kalau disebutkan nama Allah dan kita minta perlindungan dari Allah kepada Allah dari gangguan setan tersebut. Karena memang ikhwafiddin ini merupakan sudah menjadi sumpahnya setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala marah dengan si iblis karena dia disuruh sujud nggak mau sujud. Padahal Allah yang langsung menyuruh si iblis. Allah usir dia dari surga. Kemudian apa kata si iblis? Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, kan engkau telah menghinakanku. Ya, menghinakanku. Jadi si iblis merasa Allah telah menetapkan dia menjadi seorang makhluk yang sesat. Demikian. Dan si iblis menganggap ini penyebabnya si Adam. Itu dia. Apa katanya? Dalam ayat yang lain, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Engkau tidak akan dapati mereka banyak yang bersyukur. Itu sudah sumpahnya setan. Padahal ikhwah, manusia pada waktu itu hanya satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi sumpahnya iblis ini bukan hanya untuk Adam, tapi untuk anak keturunannya sampai ke kita tuh. Padahal masalah dia dengan ayah kita Adam, tapi kita pun kena dengan sumpah si iblis. Makanya si iblis tidak akan melepaskan anak Adam. Wala yantaridu minhu. Ya, iblis gak akan membiarkan anak Adam. Demikian. Rasulullah pernah bersabda, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir dengan aliran darah. Begitulah dahsyatnya. Setan ingin merusak manusia. Dan dia tidak akan lari kecuali kalau kita berzikir kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu." Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, maksudnya mendatangi di sini bukan berkunjung ya. Artinya mau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Qala, lantas dia berkata, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marzaqtana. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Artinya ini anak, kalau ini ada anak dari hasil hubungan kami ini, jauhkan dia juga dari setan. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syai'a. Kalau dari hubungan mereka ini Allah takdirkan dapat anak, maka setan gak akan membahayakan si anak. Tuh. Makanya para bapak yang sedang bergairah, ketika dia melakukan hubungan dengan istrinya, itu jangan lupa doa. Itu dia. Jadi kalau ada yang melihat, aduh ya Allah Ustaz, anakku ini kok bandelnya minta ampun, suruh sholat susah. Ingat-ingat, tuh waktu meletakkan bibit pakai doa apa enggak? Jangan menterkam aja, gak pakai doa. Demikian. Ini pengaruh. Jadi kalau kita sebagai seorang suami, istri, ingin mendapatkan generasi yang soleh dan soleha, jangan lupa nih doanya. Rasulullah katakan, ya, faqudiya bainahuma walad lam yadurru syai'a. Kalau mereka dapat anak dari hubungan ini, gak akan dibahayakan oleh syaitan sedikit pun. Demikian. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan fa innahu iyaqadir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Apabila ditakdirkan dari hubungan ini seorang anak, ya, maka setan tidak akan membahayakan bagi si anak tersebut. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan enggak membahayakan. Apakah enggak membahayakan di sini artinya si anak enggak akan berbuat dosa? Tentu enggak mungkin ya. Ya. Di sini ada penjelasan yang Masya Allah ya, yang paling bagus gitu ya. Yaitu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari Qadi Iyad. Ya, demikian juga dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dari Ad-Dawudi
Apa kata beliau? Apa kata mereka? Ai lam yuftinahu an dinihi il kufr. Yaitu si anak tidak akan bisa digoda oleh si setan hingga dia jatuh kepada kekufuran. Itu maksudnya, ya. Walaisal muradu ismatuhu minhu anil maksiyah, bukanlah maknanya yaitu si anak selamat dari perbuatan maksiat. Demikian. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di sini adalah si anak tidak akan bisa diseret oleh setan hingga dia menjadi kufur. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itu kaidah pertama. Di mana sejak seorang suami meletakkan bibitnya di rahim seorang istri, maka sejak saat itu dia harus sudah membuat perlindungan. Ya. Dia harus sudah buat pagar gaib untuk si anak. Supaya apa? Berlindung dari apa? Dari setan yang terkutuk. Bagaimana caranya? Menyebutkan doa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu dia bagi para suami istri. Baca doa ini. Oh enggak hafal Ustaz? Cari di Google, print, tempelkan di dinding kamar tuh. Jadi ketika mau beraksi, ayo Dek kita baca dulu Dek. Baca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baru sap gitu. Ya, jadi jangan menterkam aja tanpa ada baca-baca. Itu baca itu. Demikian, letakkan tuh ditempel. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, ingat, kalau enggak hafal dibaca atau sediakan di bawah bantal. Baca dulu baru. Demikian ikhwah. Ini penting sekali. Ikhwah, banyak loh kaum muslimin enggak hafal hadis ini. Enggak hafal doa ini. Saya tanya beberapa di majelis, Bapak apa sih bacaannya ketika mau mendatangi istri? Apa katanya? Enggak tahu Ustaz. Ada yang bilang, Ustaz saya bacanya bismillah aja. Bismillah dah. Bismillah, emang ini mau makan? Ini bukan mau makan ya. Ini mau melakukan hubungan yang mencetak generasi yang soleh dan solehah. Ingat sekali lagi, jangan lupa nih doa. Ya, ini merupakan ajaran syariat Islam untuk melindungi anak kita dari setan. Demikian ikhwah, ada kaidah 2, ada kaidah 3, dan ada kaidah 4. Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang.